akan mempresentasikan tentang perpaduan antara Islam dan juga ilmu teknologi dalam pengembangan sekolah dasar. Di dalam pengembangan sekolah dasar yang mengadopsi dasar-dasar daripada Islam dan juga berlandaskan Islam dan juga ilmu teknologi, tentunya mereka dari pihak sekolah memiliki komponen-komponen yang berbeda dengan komponen-komponen pada sekolah dasar pada umumnya. Dikarenakan sekolah dasar yang mana mengadopsi atau yang berlandaskan Islam, biasanya mereka lebih menekan pada kepribadian anak didik dan juga lebih menekan pada penanaman nilai-nilai Islam kepada anak didik atau kepada peserta didik. Di sini kami melakukan survei atau wawancara dengan salah satu daripada anggota sekolah dasar Al-Azhar yang berlokasikan di Solo Baru. Di sini kami akan mempresentasikan komponen-komponen daripada sekolah dasar yang berlandaskan Islam atau memadukan antara Islam dan ilmu teknologi. Komponen yang pertama yaitu dari visi dan misi. Tentunya sekolah yang memiliki kriteria sendiri seperti sekolah yang mengacu pada umumnya dan juga sekolah yang berlandaskan Islam memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Nah, di sini sekolah dasar Al-Azhar memiliki visi dan misi, diantaranya yaitu visi daripada sekolah Al-Azhar yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani serta rohani, cerdas, terampil, dan kreatif, serta memiliki kemampuan dasar menghadapi era globalisasi yang bertumpu pada imtak dan iptek, serta misi daripada SD Al-Azhar ini sendiri yang pertama yaitu menciptakan sistem pendidikan yang terintegrasi antara imtak dan imtek. Yang kedua yaitu menciptakan budaya sekolah yang islami. Yang ketiga, membiasakan membaca dan memahami Al-Quran. Yang keempat, menciptakan kegiatan yang mana memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan minat serta bakat mereka. Yang kelima yaitu bagaimana menjadikan sekolah ini berbasis IT. Serta yang keenam yaitu membantu peserta didik untuk menyiapkan diri guna melanjutkan pendidikan atau studi ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketujuh yaitu menjadikan sekolah ini berunggulan serta bertaraf internasional. Kemudian komponen yang kedua untuk menunjang atau mensupport daripada program mereka tentunya tidak luput daripada fasilitas yang disediakan daripada sekolah dasar Al-Azhar 28 yang terletak di Solo Baru. Dalam melangsungkan proses pembelajaran, sekolah Al-Azhar 28 mempunyai fasilitas-fasilitas penunjang yang diantaranya seperti gedung sekolah yang megah, kondusif, serta representatif untuk belajar. Yang kedua yaitu ada area parkir yang luas. Yang ketiga karena berlandaskan pada Islam dan juga ilmu teknologi, tentunya tidak luput daripada masjid. Nah, masjid yang disediakan di sini memiliki kriteria masjid megah serta dan juga representatif. Yang keempat, ruang kelas yang luas, kurang lebih 8 kali 8 meter persegi, yang mana di dalamnya dilengkapi dengan LCD serta proyektor. Kemudian yang kelima ada urinoir yang bersih dan juga sehat. Yang keenam, pusat pembelajaran atau pusat sumber belajar yang terdiri dari perpustakaan, laboratorium komputer, free internet akses, laboratorium IPA, ruang AVA, audio visual aids, serta yang ketujuh yaitu fasilitas penunjang tadi, ada halaman sekolah yang luas
Dan yang terakhir ada taman bermain atau playgroup yang dimana dilengkapi dengan gazebo dan juga alat-alat bermain yang edukatif. Oh ya, serta ada satu lagi yang mana tersedia kantin sekolah yang nyaman dan memadai dengan menu yang sehat, dan juga unit kesehatan sekolah atau UKS, dan disupport dengan tenaga medis yang kompeten. Serta komponen yang ketiga, setelah visi dan misi serta fasilitas, ada komponen ketiga yang mana yaitu kurikulum daripada SD Al-Azhar ini sendiri. Karena Sekolah Dasar Al-Azhar 28 Solo Baru sebagai sekolah yang berbasis Islam, maka mereka menerapkan kurikulum nasional yaitu kurikulum 2013 serta sekaligus menerapkan kurikulum Al-Azhar yang terpadu di dalam kurikulum pengembangan pribadi muslim atau KPPM. Kita sering mendengar bahwa saat ini tidak asing lagi bermunculan sekolah-sekolah unggulan. Lantas keunggulan apa saja sih yang dimiliki oleh SD Al-Azhar 28 Solo Baru? Keunggulan yang mereka miliki diantaranya yaitu untuk kelas 1 dan untuk kelas 1 sampai kelas 6 mereka menggunakan pendekatan belajar tematik teaching. Kemudian yang kedua, setiap mata pelajaran terintegrasi dengan nilai-nilai Islami atau Islamic Core, dan juga pada mata pelajaran agama terintegrasi dengan iptek terprogram dalam unit pengembangan akhlakul karimah SDI Al-Azhar 28. Kemudian keunggulan yang ketiga yang terlihat yaitu memperhatikan kemampuan peserta didik secara individual dan mengoptimalkan kecerdasan majemuk setiap anak. Terprogram dalam program unit asesmen dan treatment departemen atau unit ATD SDI 28. Kemudian keunggulan yang lainnya yaitu didukung oleh staf pengajar yang insya Allah cakap dan profesional di bidangnya, Islami dan berakhlak mulia, sehingga memungkinkan berperan sebagai pemandu dan orang tua bagi putra-putri atau peserta didik yang berada di sekolah itu. Kemudian keunggulan yang lain yaitu didukung oleh yayasan Makarima yang amanah dan profesional, dengan dibantu para konsultan di bidang pendidikan dan keagamaan seperti Profesor Dr. Madyo Eko Susilo di bidang manajemen pendidikan. Kemudian ada Dr. Muidinillah Basri dan juga Ustadz Sihabuddin LC di bidang keagamaan. Kemudian ada komponen yang keempat akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Sri Handayani. Kepada Mbak Sri, saya persilakan.